Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulpiana Z. Saya akan memaparkan materi tentang perpajakan. Pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Sejarah perpajakan di Indonesia. Sebenarnya Indonesia sudah mengenal pajak sebelum masuknya Belanda saat itu. Pajak dikenal dengan istilah upeti. Upeti sendiri adalah pajak yang harus dibayarkan oleh rakyat untuk kepentingan pribadi dan operasional kerjaannya. Contohnya seperti membangun istana atau membiayai rumah tangga kerajaan. Ketika Belanda masuk dan menjajah Indonesia, saat itulah kita mengenal sistem. Pemerintah Belanda membedakan besar tarif pajak berdasarkan kewarganegaraan wajib pajak. Pada tahun 1885, pemerintah Belanda memberlakukan kenaikan pajak rumah tinggal untuk warga Asia menjadi 4%. Ada dampak negatif akibat dari pengenaan pajak di era kolonial dan era sebelumnya, yaitu membuat sebagian masyarakat menganggap bahwa pajak itu hanya bentuk dari superioritas penguasa kepada rakyat. Karena pada masa itu hampir semua sektor pemungutan pajak dilakukan dengan cara manual dan tanpa pengawasan. Hal inilah yang kadang menjadi penyebab terjadinya penyelewengan pemungutan pajak pada masa itu dan meninggalkan kesan kurang baik sampai sekarang. Fungsi pajak. Fungsi pajak yakni guna membiayai pengeluaran dan pajak digunakan untuk melakukan pembangunan hingga membayar gaji pegawai negeri. Mengenal sektor perpajakan di Indonesia. Pajak merupakan sumber pendapat utama dari sebuah negara termasuk Indonesia. Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak terbagi menjadi 7 sektor, yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak ekspor, pajak perdagangan internasional, serta bea masuk dan cukai. Sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Di Indonesia berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yakni self-assessment system, yang kedua official assessment system, yang ketiga withholding assessment system. Asas pemungutan pajak. Pemungutan pajak adalah dari rakyat untuk rakyat. Karena sifat pajak yang sangat krusial ini, maka aktivitas perpajakan perlu ditegakkan dan diatur sedemikian rupa melalui payung hukum dan asas pemungutan pajak. Jadi, bisa dikatakan asas perpajakan adalah dasar dan pedoman yang digunakan oleh pemerintah dalam membuat peraturan atau pemungutan pajak. Terdapat 3 asas pemungutan pajak di negara, yaitu yang pertama, asas domisili, yaitu dilakukan kepada warga negara yang bertempat tinggal di negara tersebut. Yang kedua, asas sumber pajak yang diterima oleh orang pribadi. Yang ketiga, asas kebangsaan, nasionalisme, dan kewarganegaraan, yaitu dilakukan berdasarkan kebangsaan atau status kewarganegaraan wajib pajak yang diperoleh di luar negeri. Landasan dan kedudukan hukum perpajakan di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar 16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang penghasilan. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan penjualan atas barang mewah. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang kedelapan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.